Oke, iya, enggak apa-apa. Enggak tampil ya. Oh, ini yang berarti ya. Ya, jadi apa namanya? Saya ulang ya dari awal tadi. Tadi VLOOKUP, HLOOKUP-nya nggak muncul sih, Bu. Yang kedua AA tadi. Oke, saya ulangi. Jadi di sini kita punya tabel secara, kalau yang di Zoom kelihatan semua ya. Ya, Ini kelihatan ya. kelihatan Pak. Jadi Kelihatan. AA geser kanan, A- AB geser kanan, AB, AD geser kanan, semacam itu. AT. Itu Mas Rian bisa bantu Mbak bisa ya di situ ya. Oke. Jadi artinya gini, ini nanti juga bisa Anda lihat di channel saya di YouTube. Jadi kita punya sumber data ditulis secara horizontal semacam ini. Ini kan kalau kita lihat ya, tampilannya secara horizontal. Sehingga waktu name box di sini kita kasih nama yang sama, artinya aturannya sama, yaitu satu kata yang mencerminkan ini. Karena ini tentang nomor polisi ya kita ketik nopol gitu. Anda kalau mau kasih nama kota gitu juga boleh, yang penting satu kata. Nah, setelah itu Anda bisa masuk ke sheet baru ya. Di sheet baru misalnya kita buat di sheet 3 misalnya ya. Saya ketik AA. Nah, Anda boleh ikut ya. Supaya di sini muncul kedu, saya harus menggunakan rumus HLOOKUP karena tadi sumber datanya diketikkan secara horizontal. Jadi hanya itu dari kata horizontal. Insert function, lalu kita pilih HLOOKUP. Apakah ada di sini? Kalau tidak ada, Anda ketik di situ, di atas ya, diketik HLOOKUP, LOOKUP, kemudian go. Nah, masuk, oke. Sama caranya, lookup value-nya ini, table array-nya tadi adalah nopol. Perhatikan di sini bukan call indeks 6, tapi row indeks 6. Baris keberapa? Supaya muncul kedua, baris kedua, range lookup-nya tetap 0. Perhatikan di formula risetnya muncul kedua. Oke. Demikian juga kalau kita akan membuat supaya muncul Magelang. Magelang tadi kan terletak pada baris ketiga kan. Ini. Nah, Magelang, Jogja, Surakarta, Samarinda, Pontianak, Denpasar ini baris ketiga. Karena baris pertama kodenya itu sendiri, baris kedua adalah Kedu, DIY sampai Bali, baris ketiganya Magelang, Yogyakarta sampai Denpasar, baris ketiga. Maka waktu Anda membuat rumus HLOOKUP-nya, ya, HLOOKUP, lookup value-nya tetap ini, table array-nya adalah nopol. Nah, inilah row indeks 6-nya adalah 3. Tapi jangan lupa range lookup-nya harus diisi 0. Magelang. Oke. Gitu. Nah, sekarang kita coba ya. Kalau ini saya ganti DK. Enter. Dia otomatis berubah menjadi Bali dan Pasar. Kalau ini kita rubah menjadi KT, maka dia akan muncul Kaltim dan Samarinda. Demikian seterusnya tentu Anda bebas mengisi data sebanyak-banyaknya ya. Jadi jangan di nembok dulu kalau datanya belum diselesaikan. Data banyak selesai baru di nembokkan macam itu. Ini yang disebut sebagai HLOOKUP. Prinsipnya cuma begitu. Nah, nanti setelah Anda paham, saya sudah memplanningkan nanti tanggal 20 Oktober itu ada diskusi dan tanya jawab. Sekaligus kalau memang tidak ada diskusi maupun tanya jawab, tapi saya akan mengawali dengan rumus gabungan. Rumus gabungan itu rumus seperti dalam bundel yang Anda terima itu. Ya, Anda kan sudah menerima 2 bundel, salah satunya bundel spreadsheet itu kan banyak
rumus ya, itu akan kita kupas secara tuntas besok tanggal 20. Ya, 20 itu hari Jumat minggu depan. Nah, sekarang apakah ada pertanyaan tentang VLOOKUP maupun HLOOKUP? Mbak Afisa jelas? Jelas, Bapak. Yang lainnya? Jelas. Oke. Kalau begitu, saya akan lanjutkan ke rumus if. Nah, Anda boleh masuk sheet baru. Saya masuk sheet baru juga. Saya akan memberi simulasi yang harapan saya itu Anda mudah paham. Simulasinya mudah dipahami. Misalnya gini, ada satu kalimat, ini saya pakai sebagai alat peraga ya, Bu, jangan diketik lah. Ini saya akan mengetikkan sesuatu di sini, tapi Anda jangan ikut ngetik, Anda nyimak aja. Misalnya saya punya satu kata jika, gitu kan. Bentar, ini font size-nya saya besarkan dulu ya, supaya nanti bisa lebih mudah. Nah, saya kira ini cukup besar ini. Misalnya di sini ada kata jika. Seperti layaknya kalau Anda apa namanya mendengar teman itu berkata jika gitu kan. Jika apa kan Anda penasaran kalau nggak kalimat itu nggak dilanjutkan. Kalau kata itu nggak dilanjutkan kan Anda penasaran. Saya peragakan ya misalnya jika terus hening, saya diam gitu, maka Anda nunggu gitu. Nah, maka dilanjutkan. Jika nilai, ya kan? Terus saya diam lagi nih, saya tidak melanjutkan dengan kalimat berikutnya. Maka Anda penasaran apa sih jika nilai bagaimana dan seterusnya. Maka saya tuntaskan. Jika nilai lebih dari 70, ada penggalan kalimat, ada intonasi di situ. Jika nilai lebih dari 70, masih ada kalimat lanjutannya. Nah, untuk menuju kalimat lanjutannya, ada satu kata hubung apa yang paling tepat, Mbak Siva? Maka. Maka, gitu loh, enaknya gitu. Maka, tanda petik, lulus. Gitu. Nah, lanjutannya, jika tidak, maka remedi. Gitu. Sehingga sekarang kalau Anda mau boleh ikut ngetik di A1, di situ diketik aja nilai, terus di sebelah kanannya misalnya hasil. Nah, saya akan membuat beberapa angka di situ, mungkin 8 angka, misalnya angka 70, 71, 65, 69, 82, 80, 90, ya, kemudian 55 misalnya. Dan satu lagi angka 60. Nah, ini artinya apa? Artinya eh, secara manual atau secara logika Anda itu kalau ditanya di sini pasti hasilnya apa? Coba dipikirkan. Apa Mbak Afica? Lulus. Halo, dipikir Lulus. coba. Dipikir coba kalimat yang saya tulis tadi. Apa coba? Jika nilai lebih. Oh, tidak lulus. Remedi. Itu loh, itu pemahaman-pemahaman itu nanti sebagai dasar di dalam pembuatan eh, formula if atau rumus if gitu. Itu. Ya, maka sekarang kita akan mulai ya. Jadi caranya gimana? Tetap kita harus menggunakan yang disebut dengan three step wizard. Three step wizardnya apa? Yaitu insert function di sini, insert function, cari di sini rumus if. Ya, cari rumus if. Kalau tidak ada, Anda ketik di situ if itu. Nah, masuk baru oke.
Langkah kedua, Anda selalu berjumpa dengan yang namanya function argumen. Nah, hati-hati ya, rumus if ini agak berbeda dengan rumus-rumus sebelumnya. Rumus if ini walaupun terdiri sama-sama ada kolom-kolom putih yang horizontal semacam ini, tapi caranya mengisi tidak sekedar klik seperti tadi di VLOOKUP, HLOOKUP, atau left, atau right, dan seterusnya. Tetapi di sini nanti ada 3 langkah. Langkah pertama, yang dicek. Ini ya kalimat saya tadi. Berarti waktu saya klik di sini itu bacanya jika nilai itu. Maka sebentar ya, ini saya cancel dulu. Ada 3 unsur di dalam kolom pertama tadi, ya. Ini yang saya kasih merah itu yang dicek. Kemudian lebih dari itu simbol operator aritmatika. Ini saya kasih warna hijau. Dan satu lagi persyaratannya itu angka 70. Biar gampang saya kasih warna biru ini. Ya, ada 3 unsur di situ. Kemudian yang di sini pun juga saya perlu kasih warna. Ini saya kasih warna apa ya? Kasih warna pink misalnya. Ya, yang ini juga. Nah, semacam ini. Oke. Nah, kita mulai. Pertama insert function, pilih if, kemudian oke. Logical test ya. Logical test itu Anda harus dan tidak bisa ditawar. Standarnya minimal 3. Kenapa disebut minimal dan standar nanti ada ceritanya nanti. Jadi ini pada waktu ini jika yang merah kan nilai. Nilai ini klik. Nah, berarti ini jika nilai. Jika nilai. Lebih dari itu simbolnya ya tanda titik itu dengan tombol shift di tombol keyboard kan tombol titik di shift itu lebih dari. Lebih dari. Jadi ini jika nilai lebih dari 70, sehingga dengan demikian logikalitas kita itu sudah terdiri dari 3 unsur. Maka itu kalau intonasi maka klik di value if true. Maka itu value if true. Lulus, karena lulus itu berupa bersifat teks, aku harus diapit tanggal petik double LULUS titik tutup. Jika tidak maka petik lagi remedi titik tutup. Hasilnya remedi. Kenapa? Karena nilainya tidak lebih dari 70. Oke. Kemudian Anda tinggal menggeneralisasikan itu tidak perlu ditarik gini ya. Tidak perlu. Tetapi cukup double klik. Ya, begitu. Silahkan dicoba. Angka-angkanya bisa lebih banyak dari ini, nggak apa-apa. Ini kan tadi hanya contoh. Silahkan dicoba. Silahkan.